Kata kuncinya diantaranya adalah manajemen waktu. Dari awal kita memang harus sejak dini mempersiapkan bagaimana mengelola waktu dengan baik. Karena waktu adalah sesuatu yang terus berjalan dan tidak pernah kembali. Jadi kemampuan memanage waktu dengan baik adalah suatu hal yang luar biasa di dalam menuju apa yang kita cita-citakan, kita programkan ke depan. Ya, bukan hanya teman-teman kita, tapi juga dari Bapak Ibu guru, staf TU, bahkan alumni, pokoknya keluarga besar Semada. Karena kita ingin SMA 2 bisa berkembang pesat dan juga berprestasi pastinya. Ya, berbudaya prestasi, bernafaskan prestasi demi prestasi SMA 2 yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Thank you for the time given. Good morning, our respected judges and vice commit. Introducing, we are from SMAN 2 Ponorogo or Senior High School 2 Ponorogo. I am Rita Dinurindasari. On these occasions, allow us to present the result of our scientific writing. So our topic today is about environmental science. It's cause plastic to minimize conventional plastic. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang untuk para viewers kita, Kaula Semada. Selamat datang di podcast Mada TV. Media inspirasi meraih prestasi. Sebuah wadah yang mewadahi aspirasi, inspirasi di dalam mengapresiasi prestasi keluarga besar SMA Negeri 2 Ponorogo. Dengan harapan ini ada podcast ini semakin mewarnai prestasi-prestasi yang ada di SMA Negeri 2 Ponorogo ini, Okta. Dan tentunya nanti gestarnya juga bukan hanya teman-teman kita, tapi juga dari Bapak Ibu guru, staf TU, bahkan alumni, pokoknya keluarga besar Semada. Karena kita ingin SMA 2 bisa berkembang pesat dan juga berprestasi pastinya. Ya, berbudaya prestasi, bernafaskan prestasi demi prestasi SMA 2 yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Di kesempatan pertama ini kita menghadirkan teman-teman kita yang luar biasa, Nyokta, yang baru saja menjuarai sebuah ajang perlombaan karya tulis penelitian nih, luar biasa. Apa nih lombanya tuh? Lombanya ini namanya WISE, Pak Teguh. Apa itu WISE itu apa itu? WISE itu adalah perlombaan dalam bidang karya tulis ilmiah yang bertarafkan internasional. Wah, luar biasa. Siapa nih penyelenggaranya nih? Penyelenggaranya itu dari Komunitas Peneliti Indonesia yang bekerja sama dengan salah satu kampus ternama di Malaysia. Wah, luar biasa ya, tidak di luar negeri gitu ya berarti ya. Luar negeri, betul. Untuk itu makanya kita berikan istimewa karena kesempatan yang pertama ini kita berikan kepada teman-teman kita yang luar biasa ini. Siapa nih yang hadir di tengah-tengah kita? Dikenalkan apa? Ya, di sini ada Bintang dari kelas 11 IPA 1. Selamat datang Bintang. Teruslah berbintang ya. Lalu selanjutnya ada Prita dari kelas 12 IPA 5. Luar biasa. Kemudian ada lagi. Dan yang terakhir ada Talita dari kelas 12 IPS 1. Ya, semua sudah berhasil menorehkan prestasi untuk alma mater Ting tercinta dengan harapan dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan kemudian akan menginspirasi teman-teman untuk kemudian ikut berprestasi, ikut mewarnai perjalanan prestasi-prestasi di SMA Negeri 2 Ponorogo. Baik, kita akan mulai bincang-bincang kita di siang hari ini. Ya, disilakan untuk nanya-nanya kita kupas habis ya hari ini ya. Betul banget. Jadi kan sebelumnya aku udah pernah lihat nih ya dari postingan media sosial Instagramnya Semada bahwa beberapa dari kalian ini itu menjuarai, memenangkan lomba karya tulis ilmiah. Nah, emangnya nama lombanya itu apa sih? Bisa dijawab, Bintang? Nah, jadi yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi lomba yang kami ikutin ini namanya WISE, singkatan dari World Invention Competition and Exhibition. Jadi lomba ini mewadahi para generasi muda, khususnya pelajar, untuk mengembangkan bakat maupun potensinya dalam bidang karya tulis ilmiah. Dan sasaran dari lomba ini itu bukan hanya kita sebagai pelajar SMA aja, Kak. Jadi dari anak SD pun bisa ikutan nih. Jadi siapa saja bisa ikutan dan menjadi sebuah langkah awal yang bagus untuk mereka bisa menorehkan berbagai prestasinya. Baik, ini luar biasa ya. Jadi dunia penelitian banyak dipandang beberapa pihak bahwa suatu hal ketika ngomong penelitian maka yang terjadi adalah suatu hal yang rumit, sulit, tidak menyenangkan, harus menyita waktu, pikiran dan luar biasa. Tentu ini tidak dimiliki, tidak diasumsikan oleh
teman kita yang hadir di siang hari, karena terbukti mereka sudah berhasil melakukan penelitian dengan baik dan hasilnya pun juga sangat menggembirakan, bahkan membanggakan kita semua loh ya. Gold loh, medali gold, luar biasa. Untuk itu kita pengen apa ya, bincang-bincang cerita-cerita, berbagi. Ngapain sih kalian ini suka meneliti? Kenapa kalian suka penelitian? Nah ini barangkali siapa tahu nanti teman-teman kita yang di luar nggak mencintai penelitian karena nggak kenal. Untuk itu monggo kita berbagi nih. Dimulai dari siapa nih kita? Dari siapa dulu? Mbak Talita dulu. Ya silakan Talita. Kalau dari saya pribadi, alasan saya suka meneliti yaitu karena sebuah karya penelitian itu adalah hal yang unik. Seperti yang kita tahu, karya penelitian itu bertujuan untuk mencari suatu kebenaran dengan menggunakan suatu metode. Dan itu tidak ada di karya yang lain. Jadi saya mulai tertarik karena penelitian adalah hal yang unik bagi saya. Oke, untuk yang lainnya bisa Rita. Oke, kalau dari aku pribadi, aku sendiri tuh sebenarnya salah satu orang yang punya banyak pertanyaan dalam diri. Jadi saya pengen setiap pertanyaan saya itu ada alasan yang sistematis dan jelas, ada sumbernya. Jadi saya mencari sesuatu yang beda dari yang biasa teman-teman suka dan nemu ini. Jadi saya mulai meneliti, mendapat banyak fakta dan mulai satu persatu pertanyaan saya terjawab. Begitu. Dari dua yang disampaikan teman-teman kita, yang pertama Talita bercerita bahwa meneliti itu dia suka karena unik, suatu hal yang dilakukan dengan berbeda dengan hal yang lain, karena meneliti itu unik. Harapannya juga akan menghasilkan sesuatu yang unik pula. Ini menarik tentunya ya. Untuk anak-anak muda tentu harusnya senang dengan hal seperti ini. Kemudian si Prita juga menjelaskan bahwa berawal dari kepo ya, rasa ingin tahunya tinggi. Ini saya kira tidak hanya Prita saja, seusia kalian saya pasti rasa ingin tahunya itu tinggi banget gitu ya, sehingga penelitian adalah satu wadah untuk mewadahi bakat sebenarnya ya. Nah, iya, tapi karena mereka mungkin belum kenal ya, sehingga memandang penelitian suatu hal yang sudah dilakukan. Kalau Bintang seperti apa? Ngapain suka meneliti gitu? Nah, jadi kalau aku pribadi suka meneliti itu karena seru. Meskipun banyak orang yang melihat bahwa penelitian itu seperti hal yang monoton atau membosankan, tetapi bagi saya ternyata meneliti itu seru karena banyak faktor, salah satunya kita bisa sharing satu sama lain dan menambah wawasan baru juga. Iya. Dan sebenarnya kalau seluruh anak-anak muda di negara kita ini mempunyai mindset yang sama seperti mereka, maka akan bertumbuh kembang pesat sekali ya peneliti-peneliti di negara kita khususnya. Tapi faktanya bagaimana nih, Okta? Fakta peneliti di dunia ini seperti apa sih? Ya betul banget Pak Teguh. Jadi di mana sesuai dengan menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwasanya rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk di negara-negara maju adalah hanya sekitar 2.000 orang per sejuta penduduk. 2.000 orang dari sejuta penduduk yang suka neliti hanya 2.000 orang itu ya? Betul. Jadi masih sangat jauh ya rasio yang ya, makanya harapan kita semua bahwa pemahaman terkait mindset meneliti ini kita kenalkan sedemikian rupa dengan segala upaya, segala jalan kita kenalkan dengan harapan maka rasio peneliti kita akan semakin meningkat. Dan tentunya juga dengan semakin banyaknya penelitian yang berkualitas, maka juga pasti makin banyak dampak positif untuk tentunya. Dan maka ada penemuan-penemuan baru, ada riset-riset baru, hal yang baru yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Iya. Ada yang pertanyaan lagi? Ada lagi. Silakan apa lagi tuh? Jadi setelah kalian tadi udah menjelaskan lombanya apa segala macam, nah itu sebenarnya dapat info dari mana sih? Apalagi ini tuh lombanya internasional loh. Internasional. Kamu orang yang sedang duduk di bumi Ponorogo yang terkenal agak-agak ke wilayah paling selatan di wilayah Jawa Timur, tiba-tiba tahu ada lomba di internasional. Ini gimana ceritanya, gimana nih? Siapa yang jawab nih? Siapa dulu? Talita dulu? Oh, silakan. Kami dapat informasi dari alumni SMA Negeri 2 Ponorogo yang juga sering ikut dalam penelitian maupun lomba-lomba di kancah internasional. Jadi Mbak Silvi ini kan dulunya juga alumni SMADA dan dari dulu juga udah ikut penelitian-penelitian, makanya sampai sekarang pun ternyata masih mau supaya adik kelasnya ikut jejak
semangatnya Mbak Sylvie untuk terus melakukan penelitian tersebut. Wah, ini makanya nanti semoga, saya yakin tidak hanya Mbak Sylvie di alumni SMA 2 Ponorogo yang sudah berkiprah di penelitian, dengan melihat podcast ini, maka akan muncul Mbak Sylvie baru yang terus kemudian memperhatikan junior-juniornya untuk menggandeng, mendidik, kemudian mendampingi, kemudian muncul juara-juara baru di SMA 2 Ponorogo di bidang penelitian tentunya. Iya. Kita ingin kemudian setelah kita tahu proses pendapatan informasi itu, kita akan ingin mendengarkan ceritanya ya, perjalanan seperti apa sih lomba ini terjadi gitu. Dari awal itu siapa yang mau cerita dulu? Awalnya bisa Perjalanan ya. Boleh. Cerita. Jadi setelah kita tahu informasi tentang lomba ini, tentunya kita excited banget ya. Ya. Habis itu kita langsung kumpul untuk tim yang telah ditunjuk. Kita coba mau pilih kategori yang mana nih? Karena kebetulan di WISE ini ada beberapa kategori, kayak IT and Robotics, Environmental Science, terus ada Applied Life Science, dan kebetulan saya dan tim setuju untuk mengikuti kategori yang Applied Life Science gitu. Setelah kita memilih kategorinya, kita mulai tuh kayak prepare naskah, abstrak, dan lain-lain sebelum pengiriman. Oke. Deadline. Tadi apa? Bisa diulangi? Kategorimu apa tadi, Prita? Kalau saya dan tim pribadi memilih Applied Life Science. Sebentar. Jadi ini yang hadir ini mewakili kelompok-kelompok gitu. Iya, Kita berapa dapat medali kemarin? kita dapat 3 gold medals. Luar biasa. Jadi ini yang hadir ini bukan satu kelompok ternyata, Ota. Jadi kelompoknya di Talita 1 medali emas, kemudian dari Prita medali emas, di Bintang untuk medali emas, begitu ya? Oh, luar biasa ya, excited banget. Sesuai dengan komentar pertama dari si Prita, mendengar informasi excited, hasilnya juga excited banget. Nah, setelah mendapat informasi dari Mbak Sylvie, tentu kemudian adalah tahapan-tahapan pengerjaan di dalam penelitian ini, proses ini. Dan dengan didampingi Ibu Guru tentunya kan, bisa diceritakan seperti apa ini? Siapa yang jawab nih? Yang cerita duluan? Prita dulu? Boleh. Ya, oke, silahkan. Boleh. Jadi setelah tahu info lomba internasional itu ya Pak, kita excited banget jujur. Terus setelah Pastilah, kita ya. dapat tahu ada beberapa kategori nih kebetulan di lomba ini. Ada IT dan Robotik, terus Environmental Science, terus yang ketiga Applied Life Science. Terus kita kumpul tuh, saya dan teman-teman tim. Kita mau pilih kategori yang mana nih? Terus akhirnya kita pilih Applied Life Science untuk tim kami. Oh, jadi si Prita bilang tim kami. Jadi yang hadir ini adalah tidak hanya satu kelompok, tapi merupakan 3 tim nih, Okta. Karena 3 medali ya kita dapat kemarin ya. 3 medali emas. Si Prita tadi apa temanya? Saya memilih kategori Applied Life Science. Applied. Oke. Dan yang bintang apa? Kelompoknya bintang. Timnya bintang. Kalau kelompok saya memilih kategori Environmental Science. Jadi Environmental Science ini lebih mengacu pada masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Iya. Kemudian si Talita apa nih bintang apa? Kalau kelompok saya memilih Innovation Social Science yang sangat erat dengan teknologi, terutama pada bidang pariwisata. Oke, pariwisata ya Talita. Tentunya kalau untuk sektor pariwisata di Indonesia ini pastinya ada banyak banget. Jadi melalui penelitiannya Talita ini diharapkan pastinya karena sektor pariwisata ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pastinya bisa berguna ke depannya. Setelah kita cermati bahwa isu-isu yang mereka angkat adalah isu-isu yang hari ini memang lagi sangat dibutuhkan ya untuk dibahas. Salah satunya tadi dimulai dari si Prita membahas tentang untuk meningkatkan kualitas gaya hidup kita yang biasanya kita serba kimia. Dia berusaha meneliti bagaimana supaya kemudian hijrah ke yang alami, yang tidak tidak berdampak secara tidak baik secara berkelanjutan untuk tubuh manusia. Ini luar biasa. Si Bintang isunya adalah tentang lingkungan. Masalah lingkungan yang luar biasa. Sekarang kita ketahui sampah numpuk di mana-mana, belum tersolusikan dengan baik. Ya, memang sudah ada yang didaur ulang, tapi masih sebetulnya jauh dari harapan ya. Kemudian si Talita, dia meneliti tentang kemudahan mengakses pariwisata tadi ya, sebuah sektor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di negara kita dan itu mancanegara juga internasional ya. Nah, pariwisata adalah sektor yang sangat menjanjikan tentunya. Oke. Di dalam proses itu tentu didampingi oleh Bapak Ibu guru yang juga luar biasa. Siapa bintang yang dampingin? Siapa saja yang mendampingin? Iya, jadi yang mendampingi ini ada beberapa guru.
Yaitu antara lain Pak Ardian, Bu Yuang, Pak Hayi, dan juga Mbak Silvi tadi yang sudah dijelaskan pada awal. Ya semua bersinergi demi prestasi SMA Negeri 2 Ponorogo. Ada lagi pertanyaan? Lalu selanjutnya itu aku mau tanya nih, gimana sih tahap pengerjaannya? Tadi kan kita udah bahas tentang kategori-kategorinya nih. Nah, untuk tahap pengerjaannya nih apa aja sih sebenarnya? Bisa dimulai dari Siapa? Tahapan-tahapan ini harapannya adalah menginspirasi teman-teman yang lain. Oh, ternyata peneliti itu gini tahapannya ya. Oh, begini. Sehingga mereka juga terpancing untuk kemudian ingin melakukan penelitian yang sama. Siapa? Tadi dulu. Kalau dari kelompok saya, kami memulai dengan observasi, yaitu mencari data-data yang diperlukan, terutama pada bidang-bidang yang masih bersangkutan dengan pariwisata, misal jumlah wisatawan atau tempat wisata dan semacamnya. Oke, mungkin bisa yang lainnya. Prita? Kalau dari kelompok saya memilih kategori Applied Life Science. Jadi untuk pertamanya kita milih gagasan utama nih, apa yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan sekitar yang mungkin masyarakat masih tabu ya. Jadi kita nyusun dulu ide-idenya, habis itu kita mulai cari jurnal-jurnal, fakta-fakta yang relevan untuk bisa kita cantumkan dalam penelitian ini, mulai dari abstrak sampai dengan naskah tersebut selesai secara full. Seperti itu. Kelompoknya Bintang seperti apa mengawali langkah-langkahnya hingga muncul ke perlombaan ini? Iya, jadi kelompok saya mengawali ya seperti Mbak Talita dan Mbak Prita bilang tadi, diawali dengan observasi yang tentunya juga menjadi topik pembahasan pada laporan yang kami bahas tentunya pada proyek karya ilmiah kami. Nah, setelah itu naskah sudah jadi, kami segera membuat produknya nih untuk lebih mengetahui bagaimana kegunaan, kelemahan, dan kelebihannya. Di dalam proses pekerjaan itu dibutuhkan waktu berapa kira-kira kemarin? Waktunya sekitar berapa waktu itu? Kurang lebih sekitar 2 bulanan ya, sampai latihan presentasi untuk hari hanya. Oh, jadi ini ceritanya diawali kemudian kita mengirimkan karya tulis dulu nih, gitu ya. Kemudian dilanjutkan ada sebuah momen di mana kita diundang secara virtual untuk menyampaikan presentasi apa yang kita sampaikan itu dengan bahasa Inggris tentunya ya. Iya tentunya. Kita lihat seperti apa sih mereka. Coba sih gimana sih gaya presentasi kalian? Dalam bahasa Inggris tentunya ya, karena ini yang lomba internasional di negara Malaysia yang juga terkenal salah satu bahasa di Malaysia itu bahasa Inggris. Jadi pasti harus bahasa Inggris ya. Coba ya pembuka dikit barangkali masih ingat. Udah beberapa waktu yang ya. Coba sedikit sepatah dua patah bahasa Inggris gitu ya. Nggak harus perfect lah apa-apa dikit. Pembukaan aja kali ya. Ya boleh. Ya. Okay. Thank you for the time given. Good morning, our respected judges and vice commit. Introducing, we are from SMAN 2 Ponorogo or Senior High School 2 Ponorogo. I am Rita Dinurindasari. On this occasion, allow us to present the result of our scientific writing. Ya, boleh plus Inggrisnya ya. Kita plus dikit ya. Pak Teguh kalah loh di Inggrisnya. Yes I am gitu. Yes I do. Bintang kita kasih kesempatan coba. Jangan mau kalah Bang, coba leh. Saya ingatnya aja kan udah lama ya kemarin ya. Ya. So our topic today is about environmental science. It's cause plastic to minimize conventional plastic. Oke deh. Iya. Karena Bintang tadi bahas plastik yang kemudian diproduk dengan gaya yang lain yang dari bahan-bahan alami gitu ya. Iya, bahan alam benar. Sehingga tidak terlalu berdampak untuk lingkungan ketika selesai digunakan. Iya, bisa terurai gitu. Ya, nanti kapan-kapan kita akan tampilkan tentunya gaya presentasi secara full gitu ya barangkali ya. Boleh. Di event yang lain kemudian. Ada lagi? Nah tadi kan kita udah ngomongin tentang masalah inti-intinya ya, kayak pengerjaan segala macam kayak gitu. Nah sekarang aku mau tanya nih buat suka dukanya selama proses pembuatan karya tulisnya itu apa aja sih, jatuh bangunnya segala macam. Bisa diceritain mungkin dari Talita? Talita dulu, suka duka nih penting ini ya. Kalau maaf suaranya lagi batuk. Kalau dari tim saya sukanya itu
dapat banyak ilmu Oh iya. dan bisa menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Kalau dukanya itu banyak di-spend kan, jadi itu kayak waktu belajarnya tuh kurang kan. Tapi mau nggak mau kan kita harus mengejar itu kan sebagai konsekuensi dari Iya, betul. apa yang kita Resiko. lakukan. Iya. Siapa yang mau cerita? Siapa nih? Cerita yang cewek juga nih ya, silahkan. Jadi suka dukanya tuh yang pertama kita dapat banyak ilmu baru ya, yang mungkin kita jarang dapat di kelas tentunya. Jadi kita dapat ilmu-ilmu baru yang tentu bermanfaat untuk pribadi maupun untuk masyarakat juga. Iya. Kalau untuk dukanya kita ngerasainnya suka aja sih Pak, Wah, soalnya ini yang kita penting udah ini. komitmen, jadi kita harus coba, kita suka-sukain deh supaya hasilnya tentunya maksimal. Karena ini juga harus komitmen juga. Iya, karena ketika sesuatu gitu. itu Dilakukan dengan suka tentunya hasilnya insya Allah wah, bisa membuat kita suka luar juga. biasa ini. Ya Apapun bagus sekali. itu. Karena kalau semua dilatar belakangi dengan suka, cinta, itu semua yang berat-berat pun terasa ringan. Kabarnya begitu katanya. Cintang mau cerita boleh nih, Cintang. Apa suka dukanya kelompokmu? Jadi yang tadi kan menjelaskan sukanya dulu nih. Saya mau jelasin dukanya dulu. Aduh, horor banget. Ya. Jadi dukanya itu lebih ke masalah pribadi aja. Seperti kegiatan kami mungkin berbeda ya satu sama lain. Tentunya juga dalam pembuatan naskahnya itu agak susah ngatur waktunya. Nah, di sisi lain juga kami merasa bahwa yang lain, teman-teman lain itu lagi liburan atau refreshing, tapi kita lebih memfokuskan diri pada project yang kami bawakan untuk lomba di UAS ini. Ya, dan sukanya juga ada. Sukanya itu antara lain ya kita jadi lebih bisa sharing satu sama lain, jadi bisa menambah wawasan baru, memperluas juga. Kata kuncinya diantaranya adalah manajemen waktu. Dari awal kita memang harus sejak dini mempersiapkan bagaimana mengelola waktu dengan baik. Karena waktu adalah sesuatu yang terus berjalan dan tidak pernah kembali. Jadi kemampuan memanage waktu dengan baik adalah suatu hal yang luar biasa di dalam menuju apa yang kita cita-citakan, kita programkan ke depan. Kalau kita memang terbiasa mengatur waktu dengan baik, sesibuk apapun, maka nggak akan terasa sibuk. Semua berjalan dengan indah-indah saja. Tapi nggak terbiasa, maka ketika tidak dapat pada waktu yang sempit di mana tuntutan kita semakin banyak, ini seolah-olah kita gagal, seolah-olah ini berat. Tapi kalau sejak dini, kalian saya bisa bilang dini karena masih SMA ya, mengatur waktu dengan baik akan terbawa itu di dewasa, di dunia kerja, di dunia perkuliahan. Maka sesibuk apapun kamu akan bisa menikmati karena sudah terbiasa. Kalau si Rita tadi adalah memanage hati ya, suatu hal yang tidak suka bisa berubah menjadi suka. Ini juga penting untuk modal kalian ke depan. Karena yang namanya hati itu selalu mendapatkan tekanan, mendapatkan suasana yang berubah-ubah. Ketika terbiasa mengelola dengan baik, sesedih apapun akan terasa tidak sedih. Segembira apapun tidak kemudian terluapkan dengan yang berlebihan. Semua terkondisikan dengan baik. Ini juga perlu pembiasaan. Kalau si Talita juga manajemen waktu dia, sama dengan Bintang, manajemen waktu dan tanggung jawab, dedikasi. Ketika dia ketinggalan jam di pelajaran, banyak dispensasi, ya konsekuensinya itu harus mengejar di waktu-waktu yang lain. Di era digital, belajar dimanapun adalah suatu hal yang tidak bisa tidak terlalu bermasalah ya di era digital. Jadi di sekolah nggak bisa belajar, di rumah bisa belajar. Sumber pembelajaran tidak hanya dari ruang kelas, di ruang virtual juga banyak sekali. Wah, luar biasa. Jadi penelitian ini akhirnya membuat pembiasaan yang baik untuk kita dan kalian semuanya. Masih ada nggak nih Rita? Masih ada nih Pak. Jadi kan ini kita kalian ikut lomba internasional ya. Nah itu apa sih motivasinya sampai berani ikut lomba internasional? Pasti kan pesaingnya juga dari negara-negara macam-macam kan, ada dari negara mungkin pastinya dari Malaysia karena dari sana yang menyelenggarakan. Siapa yang cerita nih? Apa motivasinya apa sih yang kuat sehingga kamu ikut penelitian? Apa? Bintang. Ya, silakan. Jadi motivasi saya yang pertama dan yang utama ya, untuk sebagai ajang pembuktian diri saya bahwa meskipun saya seorang pemula, tapi saya juga bisa memenangkan medali emas bersama teman-teman saya gitu. Iya. Ya mungkin dari Mbak Prita. Boleh. Prita, silakan Kak Prita. Kalau Bintang masih junior ya, kelas yang paling junior. Silakan Kak Prita. Apa motivasinya ini? Kayak aku Pak.
Karena saya butuh adrenalin juga Pak, jujur. Iya. Sejujurnya saya juga pernah ikut lomba-lomba di bidang yang sama tapi tingkat nasional. Jadi saya pengen coba sebagai pembuktian diri saya. Tentunya Iya. kita pengen coba juga yang internasional, the next level gitu kan Pak. Jadi Betul. kita coba-coba dengan disiplin ilmu yang kita pelajari selama ini sama di SMA 2 dan alhamdulillah bisa melewati semua prosesnya. Dengan kerja keras, ulet, doa, dibantu, didukung oleh ibu guru yang luar biasa, usaha tak mengkhianati hasil ya, luar biasa. Mau cerita juga nih si Talita, apa motivasinya? Kalau apa, gitu? motivasi dari saya ingin membuktikan kepada semua orang kalau saya tuh bisa melakukan hal ini. Nah ini penting. Percaya diri itu penting ya. Ya, betul banget. Sudah itu. Sudah. Luar biasa. Memang semuanya penting, percaya diri, kemudian ketekatan bulat dari seorang yang jelas kita nggak boleh underestimate kepada siapapun ya. Orang desa Ponorogo ya, Ponorogo, kemudian yang lombanya di Malaysia, non jauh di sana, yang ikut juga banyak negara yang ikut ya kemarin. Beberapa ada dari mana aja Bintang atau siapa yang bisa mewakili? Banyak sekali. Banyak sekali mungkin yang Negara mana aja? yang saya tahu antara lain Indonesia tentunya, Malaysia, Jepang juga ada, Korea, US, ya, India juga ada. Dan Setingkat SMA semua ya, ya senior high school gitu. Tidak Iya, apa muda. tentunya dari Oh. tingkat SD pun juga ada yang ikut sampai tingkat mahasiswa juga. semua Ini bidang. yang ini yang membanggakan. Ini sekelas World Cup loh ini ya. Iya, yang menang anak Ponorogo loh. Gol loh. Gol medal luar biasa ini. Sangat kita apresiasi. Masih ada nih yang apa tuh? Last question. Oh, last question. Biar bahasa Inggris juga tetap ada gitu loh. Ya, oke boleh. Oke, tadi kan kita udah bahas sedemikian rupa. Nah, yang terakhir itu pesan dan kesan. Pesan dan kesan dalam untuk viewers kita di rumah, motivasinya bisa diutarakan. Untuk para calon-calon peneliti baru SMA 2 dan SMA dimanapun berada para muda. Barangkali bisa menginspirasi teman-teman viewers kita. Oke. Silakan. Ayo teman-teman. Gitu. Jadi untuk semuanya semangat aja, lakuin apa yang kalian suka dan komitmen dengan itu, konsisten tentunya. Kalaupun kalian gagal itu bukan gagal, Allah rencanakan keberhasilan di kesempatan yang lain. Saya yakin itu. Luar biasa. Jan, Pak Teguh nggak salah pilih nih. Yang pertama kita. Bintang, boleh Bintang. Jadi untuk kalian semua nih yang masih ragu buat ikut-ikutan lomba atau gimana, coba berikan diri kalian karena kita tidak tahu bagaimana potensi kita sebelum kita mencoba. Nah, betul kan? Jadi ya no matter what people say, if you can, prove it. Silakan Talita. Kalau dari saya ya, seorang peneliti itu bukan sebuah bakat, tapi semua orang bisa menjadi peneliti di kehidupannya masing-masing. Jadi setiap orang itu jangan memiliki rasa takut untuk mencoba, karena penelitian adalah sebuah hal baru yang harus kalian coba. Oke, sudah? Ya. Saya sedikit ingat ketika Newton menemukan hukum gravitasi. Dia waktu itu sedang berada di bawah pohon, kemudian ada buah apel yang jatuh. Dari situ ternyata muncul sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk peradaban kehidupan di dunia. Jadi semua, iya, di dunia apapun tidak akan dapat dari ilmu gravitasi. Artinya siapapun kita bisa menjadi peneliti. Jangan sepelekan yang kecil. Hanya gara-gara apel jatuh maka pesawat terbang itu ada. Ya enggak? Hukum kemudian teknik sipil di dunia sipil bangunan itu juga menggunakan gravitasi. Membangun gedung itu sangat diukur bagaimana tingkat gravitasi di atas. Jadi sekali lagi, jangan menyepelekan hal kecil di lingkunganmu. Sekecil apapun bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat untuk orang-orang yang di sana. Iya. Baik, waktunya bagaimana nih, Yota? Ini udah cukup. Oh, sudah habis karena tadi Lamain tadi bincang-bincangnya. apapun harapan kita episode 1 ini akan kemudian menjadi adrenalin kita semua untuk memunculkan episode-episode berikutnya. Tidak boleh lelah kita untuk menginspirasi berprestasi karena
berbudaya prestasi adalah sebuah kodrat yang harus kita jalani. Betul sekali. Baik, kami dari Semada TV, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Teman-teman kameramen terima kasih, dari Dua Media dan keluarga besar SMA 2 Ponorogo terima kasih. Kita akhiri dengan selamat berpisah, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang.